Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk ya. Jadi kita akan membahas mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Untuk tujuan pembelajaran ya ada 4. Yang pertama, diharapkan siswa dapat melafalkan dengan fasih bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian yang kedua, menerjemahkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan yang ketiga, menganalisis sikap yang harus dimiliki ketika tertimpa musibah dan ujian. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat hikmah di balik musibah dan ujian. Jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan menggunakan strategi reading aloud, yang mana siswa nanti diharapkan dapat membaca slide atau materi yang telah Ibu tampilkan. Ya, yang pertama ada pengertian sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Jadi yang slide selanjutnya ada pengertian musibah. Ya, bisa minta tolong untuk dibacakan. Pengertian musibah. Musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Musibah antara lain menderita sakit, merebahnya wabah, penyakit, rugi dalam berusaha, kehilangan barang, meninggal, bencana alam, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi pengertian musibah itu, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang mana itu sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Untuk slide selanjutnya tolong dibacakan. Ada pengertian tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal artinya menyandarkan diri hanya kepada Allah SWT. Tatkala menghadapi musibah, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran. Teguh hati tatkala ditimpa bencana disertai jiwa yang tenang serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Baik, untuk yang selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tolong dibacakan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kemudian yang selanjutnya ada slide tentang terjemahan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Tolong dibacakan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja, pernyataan kembali kepada Allah. Disunahkan melafalkannya pada waktu ditimpa musibah baik besar ataupun kecil.
Kemudian ada makna sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Tolong dibacakan. Definisi sabar akan tercangkup dalam 3 macam, yaitu A. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. B. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. C. Sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Baik, jadi makna sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian itu ada 3 macam. Jadi yang pertama ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ini contohnya yaitu seorang suami yang harus sabar dalam mengajak istrinya untuk mengerjakan sholat. Memang seperti itu tugas seorang suami. Kemudian yang kedua ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini contohnya masyarakat adanya kemudahan berinternet harus bisa menghindari maksiat seperti ghibah dalam bermedia sosial, menyakiti orang lain dengan membuli, mencaci maki orang lain, dan menghindari membunuh orang lain. Kemudian yang tiga ada sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Ini contohnya apabila seorang muslim mengalami takdir yang kurang baik seperti musibah sakit atau kematian, ingatlah bahwa para rasul pun mempunyai kecobaan jauh lebih berat dibandingkan dengan kita semua. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Tolong dibacakan. Manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Memperoleh kesudahan yang baik, memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta dari Allah SWT, diberi petunjuk, memperoleh martabat yang tinggi di surga. Baik, terima kasih. Jadi, manfaat menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian itu ada memperoleh kesudahan yang baik, memperoleh keberuntungan, memperoleh cinta dari Allah SWT, diberi petunjuk, memperoleh martabat yang tinggi di surga, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini bisa tolong disimpulkan. Kesimpulan, sabar artinya menahan diri dalam mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sabar dibagi dalam 3 bagian, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang terakhir sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Jadi benar sekali yang disampaikan tadi. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu sabar artinya menahan diri dalam mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sabar juga ada 3 macam, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu yang kurang bijaksana di masa lalu. Cobalah renungkan apa yang seharusnya kamu lakukan pada waktu jika tidak terjadi musibah. Jadi nanti dikerjakan di selembar kertas, kemudian dikumpulkan kepada Pak Wahyu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum.
Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Nah, boleh. Kemudian yang kedua menerjemahkan Quran surah Al-Baqarah. Yang ketiga diharapkan mahasiswa dapat menganalisis sikap yang hati-hati ketika tertimpa musibah dan ujian. Kemudian yang terakhir menganalisis pada kesempatan kali ini ibu akan menggunakan strategi yang mana siswa nanti ibu tunjuk, ibu persilakan untuk membaca materi. Ya. Baik, yang pertama pengertian sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Jadi, ketika kita menghadapi musibah atau ujian, kita itu harus sabar dalam menghadapinya. Kita harus bisa melewatinya tanpa mengeluh ataupun putus asa. Baik, untuk slide selanjutnya tolong untuk siswa membaca pengertian dari musibah. Baik, terima kasih sudah memimpin berjalan. Jadi, musibah adalah kejadian apa saja yang menimpa manusia yang tidak dikehendaki. Jadi, musibah itu adalah suatu bencana alam dan lain sebagainya. Untuk ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang selanjutnya pengertian tawakal. Tawakal adalah arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tolong membacakan ya Allah. Oh, tapi banyak. 6.
Ini debu. Oh, udah. Ini debu. Semua yang kita miliki itu adalah milik Allah dan pastinya akan kembali kepada Allah. Slide selanjutnya kalau dibacakan makna sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Definisi sabar akan tercakup dalam 3 macam yang akan kita bahas pada poin tersebut. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menikmati Allah SWT. Ini ada 3 macam yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang kedua sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang terakhir sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Slide yang selanjutnya, manfaat menjaga sabar dalam menghadapi dan jadi ada banyak sekali manfaat untuk kita itu menjaga kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian. Di antaranya yaitu petunjuk, memperoleh cinta dari Allah SWT, kemudian memperoleh keberuntungan, memperoleh kesudahan yang baik, dan memperoleh tanggalan yang optimis. Untuk slide selanjutnya boleh dibacakan. mengerjakan sesuatu dan sabar kita bisa bagian sabar dalam Bukan dari pembelajaran kita sendiri, sabar itu bukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Dan sabar itu dibagi menjadi 3 bagian. Kita sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar dalam menerima takdir Allah SWT. Jadi di sini ibu memiliki tugas dan nanti kalian kerjakan di tugas, kemudian dibukukan ke Pak Wahyu ya. Ketikan tak? Malah simen. Towel.